Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam satu seri yang baru, yaitu Iman Otentik. Ibadah yang murni, ibadah yang sejati sebagai orang percaya. Selama 3 kali ini, kita melihat dari Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 22 sampai dengan 27. Kita akan bagi kepada 3 bagian. Yang pertama kita akan berbicara mengenai cermin, iman. Yang kedua kita bicara mengenai tali kekang. Dan yang ketiga, kita bicara mengenai perbuatan, tangan yang menolong. Surat Yakobus ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Jadi mereka ini sangat paham akan hukum Taurat. Sangat paham akan budaya Taurat yang menekankan kepada perilaku untuk pegang pengajaran firman. Tetapi kita tahu juga bahwa kedewasaan itu terlihat dari bukan hanya pengetahuan, tetapi juga ujungnya adalah perbuatan. Awal kita percaya, itu bayi, kita mesti percaya dulu. Percaya. Tetapi kemudian dari percaya kita harus punya pemahaman, kita harus punya pengetahuan bahwa kepercayaan kita, iman kita, objek iman kita itu adalah firman, Yesus Kristus. Dan dari situ kita bertumbuh kepada kedewasaan dalam bentuk perilaku, perbuatan yang kita dapatkan. Dan hari ini, Rasul Yakobus memberikan kita sebuah peringatan. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kata yang dipakai di sini, dia nggak mengatakan, kamu harus melakukan firman. Bukan. Dia katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya, dia tidak berbicara mengenai perintah untuk kita melakukan firman itu sekali-sekali. Ya, occasional obedience. Bukan. Tetapi dia lebih berbicara mengenai gambaran orang Kristen dewasa adalah orang yang memiliki gaya hidup melakukan firman Tuhan. Jadi, tanda orang dewasa, tanda orang Kristen sejati, keinginannya selalu melakukan firman Tuhan. Jadi ada perbedaan antara kita bertarung, misalnya kita fight, membela sesuatu karena mungkin ada orang yang mau merampas milik kita. Tapi menjadi seorang prajurit itu hal lain. Dua-duanya sama-sama bertarung, sama-sama fight. Tetapi yang satu mungkin cuma sekali-sekali, kalau ada ancaman dia bertarung. Tapi kalau seorang prajurit, dia dididik menjadi seorang petarung. Menjadi prajurit yang fight, yang bertempur. Demikian juga, kita bisa satu kali membangun sesuatu, membangun pondok, bangun kandang, atau apa saja. Tetapi beda dengan seseorang yang hidupnya sehari-hari adalah seorang yang bekerja di dalam bidang konstruksi. Demikian dengan kita. Kita di sini bukan sekali-sekali melakukan firman. Kalau firman itu enak, kalau firman itu kita sukai, lalu kita lakukan. Bukan. Kita harus menghidupi firman itu setiap saat, setiap hari menjadi gaya hidup kita. Itu yang dimaksud dengan hendaklah kau menjadi pelaku firman. Yang kedua, dia mengingatkan kita mengenai hati-hati dengan kamu menjadi pendengar saja. Kamu menjadi pendengar dan tidak melakukan. Dia pakai kata pendengar ini seperti seorang mahasiswa audit. Kita tahu ya kalau kita kuliah, saya sebagai dosen, saya tahu ada mahasiswa yang reguler, ada mahasiswa yang audit. Audit itu berarti dia cuma datang, bayar, tapi bayarnya mungkin beda, dan dia tidak mendapat kredit dari sana, karena dia cuma mendengar, dan dia tidak melakukan kewajiban, seperti ujian, makalah, atau mungkin presentasi, dia cuma mendengar saja. Dia senang dengan proses belajar mengajar, dia senang dengan pengajaran materi dari dosen, tetapi dia tidak punya tanggung jawab untuk melakukan, bekerja keras untuk memproses apa yang dia pelajari. Nah, itu yang sama dikatakan mengenai kata pendengar di sini. Orang yang cuma dengar, senang, oh, bagus firmannya, wah senang, ya hebat, wah luar biasa firmannya. Tapi dia nggak berusaha untuk memproses firman itu terjadi dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan berkata, hati-hati kamu dengan itu. Karena kamu akan menipu dirimu sendiri. Nah, kata yang ketiga itu menipu diri sendiri. Apa itu menipu diri sendiri? Artinya, logikamu nggak selaras. You self-contradict. Gitu. Jadi kita ini di dalam ini bertarung sendiri.
nggak selaras antara apa yang kita ketahui dengan gaya hidup kita. Nggak selaras. Ya, kita bilang sekarang katanya adalah kata munafik. Gitu ya. Itu para pendengar yang tidak melakukan. Dia menipu diri sendiri. Dan dipakai kata di sini yaitu seperti orang bercermin. Menarik saudara-saudara, ternyata di sini pada waktu dia bercermin, dia serius loh. Dia mengamat-amati. Kata yang dipakai di sini adalah seseorang yang melihat dengan hati-hati, yang mengamati, mengobservasi firman itu dengan hati-hati. Dikatakan meneliti hukum yang sempurna, meneliti. Tidak ada orang meneliti sembarangan, nggak ada. Orang meneliti itu harus serius. Bahkan yang kecil-kecil yang kelihatannya banyak orang abaikan justru ditemukan. Rasul Yakobus mengatakan, sekalipun kamu meneliti, bertekun, tetapi kamu tidak berusaha untuk melakukannya, kamu akan menipu dirimu sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau kamu mendengar, meneliti, tahu firman, lalu kamu melakukannya, dikatakan berbahagialah kamu oleh perbuatanmu. Kamu diberkati oleh karena apa yang kamu kerjakan datang dari pemahamanmu kepada firman Tuhan itu. Iman yang otentik berarti kita mendengar firman, memproses itu di dalam akal budi kita, pikiran kita diubahkan, lalu kita melakukannya. Dan bertekun. Mungkin 1 kali masih gagal, lakukan lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sampai itu menjadi second nature kita. Menjadi bagian gaya hidup kita. Dan kemudian kita akan diberkati oleh gaya hidup yang baru ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami untuk memiliki sebuah ibadah yang murni, ibadah yang sejati, authentic faith. Dan biarlah hari ini kami melihat akan firman-Mu bukan saja sekedar cermin yang mengevaluasi diri kami, tetapi lebih dari itu, kami mengizinkan firman-Mu ini mengubah cara berpikir kami dan memurnikan cara hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kami akan dikenal sebagai pribadi-pribadi yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.